Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang model desain pembelajaran Dynamic Instructional Design. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada IKD Agus Pratista dengan nomor NIM 2111020106. Dan yang kedua yaitu saya sendiri, Belia Mawanda Nurrahma dengan nomor NIM 2111021010. Baik, submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, definisi model desain pembelajaran Dynamic Instructional Design. Yang kedua yaitu langkah-langkah model desain pembelajaran Dynamic Instructional Design. Dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Dynamic Instructional Design. Baik, materi yang pertama yaitu definisi model pembelajaran Dynamic Instructional Design. Model Dynamic Instructional Design atau yang biasa disingkat dengan DID adalah pembelajaran yang sebagian besar didasarkan pada hal-hal yang berbasis pada peningkatan teknologi yang bergerak dalam merancang dan berfokus pada pembentukan lingkungan belajar yang tepat dan efektif untuk semua peserta didik. Model ini juga berpusat pada peserta didik yang terdiri dari prosedur khusus seperti identifikasi gaya belajar di kalangan peserta didik dengan menciptakan lingkungan belajar yang ramah. Dalam setiap tahapan atau langkah-langkah penelitian ini, terdapat tahapan yang berkaitan dengan Dynamic Instructional Design. Hal ini yang tentunya akan meningkatkan kecepatan dan intensitas pembelajaran sehingga dapat menjangkau peserta didik secara efektif. Tidak seperti metode pengajaran yang lainnya, penggunaan teknologi telah menjadi cara paling penting dan tercepat dalam mengambil pelajaran di kelas. Model desain Dynamic Instructional Design ini dapat dilakukan secara efektif ketika langkah-langkahnya dipertimbangkan. Baik, materi yang kedua yaitu langkah-langkah model pembelajaran Dynamic Instructional Design. Langkah-langkah yang pertama yaitu Know Your Learners atau mengetahui peserta didik atau pengguna. Yang kedua yaitu Articulate Objective atau menentukan tujuan. Yang ketiga, Establish the Learning Environment atau membangun lingkungan belajar. Yang keempat, Identify Teaching and Learning Strategies atau identifikasi strategi belajar dan pengajaran. Yang kelima, Select Technologies atau memilih teknologi. Dan yang keenam yaitu Evaluate and Revise atau evaluasi dan revisi. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran Dynamic Instructional Model. Kelebihan yang pertama yaitu membantu bertanya pada diri sendiri pertanyaan kritis yang akan meningkatkan kualitas pengalaman pembelajaran bagi diri sendiri dan siswa. Yang kedua, membantu merencanakan pelajaran yang disebut rencana tindakan instruksional. Yang tiga, meningkatkan kecepatan dan intensitas pembelajaran sehingga dapat menjangkau peserta didik secara efektif. Yang keempat, mencakup semua elemen paling penting dalam desain pengajaran yang efektif. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan kerangka kerja kurikuler. Adapun kekurangan dari model ini yaitu memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih karena didasarkan pada hal-hal yang berbasis pada peningkatan teknologi yang bergerak dalam merancang dan fokus pada pembentukan lingkungan belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.